Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basyiratul Hanani dari Universitas Ibrahimi, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang seputar pengantar statistika yang telah dijelaskan oleh dosen kami, yaitu Ibu Diah Ayu Rizky Pradipta, Magister Pendidikan. Oke, lanjut. Definisi statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Selanjutnya adalah komponen-komponen statistik. Komponen-komponen statistik itu ada 4, yaitu 1 data, 2 perlakuan data seperti pengumpulan dan pengolahan, yang ketiga adalah kesimpulan, yang keempat adalah angka-angka. Berdasarkan pembagian statistik, yaitu ada secara pengolahan datanya, yaitu ada 2, yaitu statistik inferensial dan atau yang sering disebut dengan statistik induktif, atau yang kedua statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bagian yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Fungsinya untuk menerangkan keadaan gejala atau persoalan. Ruang lingkup bahasannya yaitu 1 distribusi frekuensi, yaitu ada 3. 1 grafik distribusi, 2 ukuran nilai pusat, yang ketiga adalah ukuran dispersi, yang keempat kemencangan dan keruncungan kurva, 2 adalah angka indeks, 3 deret waktu atau data berkala, 4 korelasi dan regresi sederhana. Lanjut, statistik inferensial atau statistik induktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Fungsinya adalah meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Ruang lingkup bahasannya yaitu probabilitas atau teori kesimpulan, distribusi teoritis, sampling dan distribusi asampling, pendugaan populasi atau teori populasi, uji hipotesis, analisis korelasi, dan uji signifikan, analisis regresi untuk peramalan. Selanjutnya adalah berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Statistik berdasarkan bentuk parameter bagian parameter populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal, dan memiliki varian yang homogen. Selanjutnya adalah peranan statistik dalam kehidupan sehari-hari, contoh angka-angka, kenalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan atau lalu lintas, dalam penelitian ilmiah dan dalam ilmu pengetahuan. Perlunya statistik yaitu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, membuat rencana atau ramalan, mengatasi berbagai perubahan, membuat keputusan yang lebih baik. Fungsi statistik yaitu bank data, alat quality control, alat analisis, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Kemudian ada metodologi statistik, pemecahan masalah secara statistik yang terdiri dari atas beberapa tahap. 1. Ada identifikasi masalah, 2. Pengumpulan data, 3. Klasifikasi data, yang keempat ada penyajian data, dan yang kelima ada analisis data. Kemudian identifikasi masalah merupakan tahap awal atau tahap perencanaan. Pada tahap ini masalah atau persoalan yang ada dipahami atau didefinisikan secara jelas dan tepat. Misal, sifat permasalahan, luas permasalahan, dampak situasi, dan lain-lain. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu data intern, data yang bersangkutan langsung dengan permasalahan. Data ekstern, data yang hanya mendukung permasalahan. Data intern dan ekstern dikumpulkan melalui data-data yang tersedia, data-data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber-sumber yang telah ada, data-data asli, data-data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Syarat-syarat data yang baik: 1. Data yang harus objektif, 2. Harus bisa mewakili, 3. Kesalahan buku
Yang keempat harus tepat waktu. Yang kelima harus relevan. Klasifikasi data. Pada tahap klasifikasi data yang sudah ada dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian dan diidentifikasi berdasarkan kemiripan atau kesamaan sifat, kemudian disusun oleh kelompok-kelompok. Salah satu metode pengklasifikasian data yang sering digunakan adalah metode coding. Yang keempat adalah penyajian data. Data yang sudah diklasifikasikan disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Yang kelima adalah analisis data. Diinterpretasikan hasil dari tahap sebelumnya dan merupakan tahap akhir sebelum penarikan kesimpulan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.